Halo adik-adik, ketemu lagi nih. Masih di tema yang sama, yaitu pembahasan soal-soal persiapan ujian sekolah. Kali ini di part 4 ya, yaitu dari nomor 31 sampai 40. Disimak lagi ya. Kita mulai nomor 31. Perhatikan gambar jantung berikut. Bagian jantung yang ditunjuk adalah, nah, untuk bagian jantung ini adalah gambar bilik kiri. Apa ya fungsinya bilik kiri? Apakah A. darahnya mengandung oksigen dipompakan ke seluruh tubuh? Darahnya mengandung oksigen berasal dari paru-paru? Darahnya banyak mengandung karbon dioksida dialirkan dari seluruh tubuh? Darahnya banyak mengandung karbon dioksida dipompakan menuju paru-paru. Nah, adik-adik ingat ya konsep dasar tentang jantung. Kalau digambarkan mirip seperti gambar love begini ya. Ini adalah jantung, bukan hati. Nah, bagian-bagian jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, bagian mana ya yang kaya akan oksigen dan bagian mana yang kaya akan karbon dioksida? Ingat ya adik-adik, sebelah kiri yaitu kaya akan oksigen, sedangkan sebelah kanan kaya akan karbon dioksida atau CO2. Nah, karena yang ditunjuk adalah bagian kiri atau bilik kiri, sehingga bilik kiri kaya akan oksigen. Jadi kemungkinannya bisa A atau bisa B. Yang C dan D sudah jelas-jelas salah ya. Apakah A darahnya mengandung oksigen dipompa ke seluruh tubuh? Atau mengandung oksigen berasal dari paru-paru? Yang paling tepat adalah yang A, dipompa ke seluruh tubuh. Karena tugas bilik kiri adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jawabannya yang A. Kalau yang B, kurang tepat. Darah mengandung oksigen berasal dari paru-paru. Memang awalnya dari paru-paru, tetapi karena yang ditanya dari bilik kiri, dan bilik kiri itu hanya menerima darah dari serambi kiri. Yang menerima darah dari paru-paru secara langsung adalah serambi kiri. Begitu ya adik-adik. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Lanjut nomor 32. Perhatikan mekanisme pernapasan di bawah ini. Jika posisi diafragma seperti di atas, maka proses selanjutnya sampai udara masuk adalah, nah, perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut. Ini ada gambar mekanisme pernapasan dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Perhatikan bagian diafragmanya. Yang awalnya diafragmanya melengkung, kemudian diafragmanya menjadi mendatar. Artinya, pada saat diafragma mendatar, terjadi proses inspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi sama saja seperti menarik napas atau proses memasukkan oksigen ke dalam paru-paru. Nah, kita lihat ya jawabannya. Apakah saat inspirasi rongga dada membesar? Paru-paru mengempis? Nah, ini salah ya. Seharusnya pada saat inspirasi paru-paru harus mengembang. Yang B, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, volume paru-paru membesar, dan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil. Nah, ini betul semua. Jawabannya yang B. Kalau yang C, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, volume paru-paru mengecil. Nah, salah. Seharusnya pada saat paru-paru mengembang, otomatis volume paru-paru juga ikut membesar. Yang D, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, volume paru-paru membesar, dan tekanan udara di dalam paru-paru membesar. Nah, ini salah di bagian tekanannya. Kalau paru-paru mengembang, maka tekanan udara akan mengecil. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 33. Perhatikan gambar nefron di bawah ini. Pak Andi melakukan tahap cek kesehatan yang salah satunya adalah pemeriksaan urin. Ternyata dalam urin ditemukan kandungan albumin. Dari hasil tersebut, maka ginjal yang bermasalah adalah nomor. Nah, albumin adalah salah satu jenis dari protein. Nah, untuk bagian ginjal yang mengalami kerusakan adalah bagian ginjal yang tidak boleh ada protein sama sekali, yaitu bagian proses penyaringan ya, atau filtrasi. Nah, untuk gambar nefron, filtrasi terjadi pada bagian nomor 2, yaitu bagian glomerulus. Kenapa protein tidak bisa masuk ke bagian glomerulus? Karena protein memiliki ukuran yang lebih besar, sedangkan glomerulus berupa saringan yang hanya memungkinkan zat-zat berukuran kecil yang bisa masuk, sehingga jawaban nomor 33 ini adalah nomor 2 atau yang B. Lanjut ke nomor 34, perhatikan gambar berikut.
Fungsi bagian yang ditunjuk dengan tanda Y adalah, nah untuk tanda Y adalah bagian tuba falopi atau bisa juga disebut dengan oviduk. Nah tuba falopi berkaitan dengan proses fertilisasi atau proses pembuahan. Apa artinya fertilisasi? Fertilisasi artinya proses peleburan antara sel sperma dan sel telur. Nah kita lihat ya jawaban yang paling tepat. Yang A, mendorong luruhnya dinding rahim saat menstruasi, yang ini salah. Berkembangnya embrio menjadi individu baru, ini juga salah. Yang C, diproduksinya hormon kewanitaan estrogen, nah ini juga salah. Yang D, tempat berlangsungnya proses pembuahan, nah ini tepat ya. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 35. Berikut ini adalah beberapa gangguan pada organ reproduksi manusia. Yang pertama, adanya cairan berwarna putih kekuningan pada bagian vagina. Nomor 2, timbul beberapa lepuh-lepuh kecil berisi cairan. Yang nomor 3, rasa gatal dan bau tidak sedap pada vagina. Dan yang keempat, keluarnya nanah saat kencing. Jika seorang wanita terinfeksi jamur Candida albicans, maka gangguan yang dialaminya adalah, nah jamur Candida albicans ini akan menyebabkan penyakit keputihan. Keputihan ditandai dengan adanya cairan putih, kekuningan, dan bau yang tidak sedap. Nah jawabannya adalah 1 dan 3, yang D. Sedangkan untuk nomor 2, timbulnya beberapa lepuh-lepuh kecil berisi cairan bisa jadi karena terserang penyakit sifilis atau dikenal dengan nama Raja Singa. Dan yang nomor 5, keluarnya nanah saat kencing ini bisa jadi terkena penyakit gonore. Lanjut ke nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar tanaman bambu. Tanaman yang cara reproduksinya sama seperti gambar tersebut adalah bambu memiliki cara reproduksi dengan membentuk tunas, sehingga kita akan mencari yang sama-sama membentuk tunas. Apakah yang A? Nah, ini bukan ya. Kentang memiliki cara perkembangbiakan dengan umbi batang. Untuk B, ini adalah gambar tanaman stroberi adik-adik. Stroberi memiliki cara perkembangbiakan menggunakan geragi. Nomor 3, tanaman pisang memiliki cara perkembangbiakan dengan tunas. Sehingga jawabannya sudah pasti yang C. Sedangkan bagian D, ini adalah tanaman bakung ya adik-adik, atau disebut tanaman lili. Nah, tanaman bakung atau tanaman lili ini berkembang biak dengan membentuk umbi lapis, mirip seperti tanaman bawang-bawangan ya. Lanjut ke nomor 37. Perhatikan data berikut. Yang pertama bersifat autotrof, kedua bersifat heterotrof, ketiga dinding sel tersusun dari zat kitin, keempat dinding sel tersusun dari selulosa, yang kelima termasuk kingdom fungi, dan yang keenam termasuk kingdom protista. Ciri yang membedakan ganggang hijau dan jamur adalah, nah untuk ganggang hijau termasuk ke dalam kingdom protista ya. Karena hijau artinya dia memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Autotrof artinya mampu membuat makanan sendiri menggunakan proses fotosintesis. Dan karena ganggang hijau adalah tumbuhan sehingga dinding selnya mirip seperti dinding sel tumbuhan, yaitu berupa selulosa. Jadi untuk ganggang hijau ada di nomor 1, nomor 4, dan nomor 6. Jawabannya yang A. Sedangkan untuk jamur sifatnya heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Dinding selnya tersusun dari zat kitin dan termasuknya ke dalam kingdom fungi. Lanjut ke nomor 38. Berikut ini adalah bagian dari bioteknologi. Ada pembuatan keju, pembuatan kecap, pembuatan nata de coco, pembuatan antibodi monoklonal, dan pembuatan hormon insulin. Yang tergolong bioteknologi konvensional adalah, untuk bioteknologi konvensional sebagian besar berkaitan dengan bahan pangan, misalkan keju, kecap, dan juga nata de coco. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 yang A. Sedangkan antibodi monoklonal dan hormon insulin diperoleh dengan menggunakan teknik rekayasa genetika, sehingga ini termasuk ke dalam bioteknologi yang modern. Lanjut nomor 39. Hasil persilangan antara burung berbulu hitam halus H besar, K kecil dengan burung berbulu putih kasar atau H kecil, K besar diperoleh keturunan burung berbulu hitam kasar 100%. Nah, ini kalau disilangkan menjadi H besar, H kecil, K besar, K kecil 100% ya. Apabila F1 disilangkan dengan induknya yang berbulu putih kasar,
kita buat persilangan kembali antara F1 yang ini, yaitu H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kita silangkan dengan induknya yang berbulu putih kasar. Nah, yang berbulu putih kasar tadi yang ini ya, H kecil, K besar, K besar. Maka akan diperoleh keturunan yang memiliki genotip H besar, H kecil, K besar, K kecil berapa? Kita buat dulu diagram persilangannya. Ini parental yang kedua. Buat gametnya dulu ya. Gametnya adalah ini dengan ini jadi H besar, K besar. Kemudian ini dengan ini jadi H besar, K kecil. Yang ini ke sini jadilah H kecil, K besar. Dan yang ini ke sini jadilah H kecil, K kecil. Dan yang ini karena dua-duanya sama-sama homozigot, yang H homozigot, yang K homozigot, kita cukup satu-satu saja ya. Jadi H kecil 1 dan K besarnya juga 1. Kita buat tanda panah ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat F yang keduanya. Kita silang-silangkan ya. Yang ini silangkan dengan ini. Maka jadilah H besar, H kecil, K besar, K besar. Yang ini dengan yang ini jadilah H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kemudian ini ke sini jadilah H kecil, K besar, K besar. Dan satu lagi yang ini ke sini jadilah H kecil, K besar, K kecil. Nah, kita lihat lagi ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah yang memiliki genotip H besar, H kecil, K besar, K kecil. Nah, jadi untuk H besar, H kecil, K besar, K kecil, ternyata cuma satu yang ini saja ya adik-adik. Sehingga karena cuma ada satu, jadi jumlahnya 1 dari 4. Jadi jawabannya yang D ya, 1/4. Nah, begitu caranya. Lanjut ke nomor terakhir. Gambar berikut merupakan perangkat percobaan fotosintesis. Pernyataan yang benar tentang percobaan dan kesimpulannya adalah, nah, kalau percobaannya panjang seperti ini adalah percobaan Sachs. Berbeda dengan percobaan Ingenhousz yang hanya menggunakan tanaman hidrilla saja. Nah, jadi kemungkinannya antara C dan D. Tujuan melakukan percobaan Sachs adalah membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Nah, jadi jawabannya yang C ya. Kenapa menghasilkan amilum? Karena setelah melakukan berbagai macam perlakuan, maka akan diperoleh daun yang memiliki perbedaan warna setelah ditetesi dengan cairan Lugol. Ada yang berwarna biru tua dan ada yang berwarna pucat. Yang berwarna biru tua artinya mengandung amilum, sedangkan yang warnanya pucat artinya tidak mengandung amilum. Amilum adalah hasil dari proses fotosintesis. Nah, jadi jawabannya sudah pasti yang C. Oke deh adik-adik, sudah selesai ya pembahasan soalnya. Semoga nilainya bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.